يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Sadaqallahul Adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan karunia, nikmat, iman, dan amal yang telah kita rasakan pada saat ini, bila kita bisa berkumpul walaupun dalam kondisi hujan. Jadi yang namanya kebaikan semakin berat halangannya, maka semakin besar pahalanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salam salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang mendakwahkan Islam sejak zaman jahiliyah, zaman kafir Quraisy Mekah hingga sampai kepada kita. Berkat perjuangan Rasulullah, maka kita terus bersorak kepadanya. Hadirin rahimakumullah, bahasan kita malam ini setelah kemarin etika politik, sekarang meningkat pada etika bisnis. Ada 6 lembar yang akan kita bahas. Cuman ini nanti kita sedikit demi sedikit, nggak langsung ya. Jadi yang namanya ngaji itu sabar. Ya, sabar karena di samping karena yang ditulis di buku yang tebal ini, walaupun tebal tapi ini inti-inti semua, yang mana perlu ada sedikitlah dijelaskan ataupun diperlebar ya, biar lebih sempurna, mungkin lebih ya, pemandangan kita tidak bosan. Dasar pemikiran, Allah adalah pemilik mutlak harta kekayaan, sedang manusia adalah sebagai pemilik tidak mutlak. Dalam istilah agamanya nisbi. Nah, nisbi artinya ya hanya ngaku-ngaku saja, dan itu terbatas. Jadi ketika manusia sudah meninggal ya sudah pindah tangan ya, pindah ke anaknya atau mungkin ke siapa ya. Jadi secara mutlak yang namanya harta itu milik Allah. Nah, sedangkan manusia hanya ngaku-ngaku saja dan sifatnya hanya sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai konsekuensi logis paradigma atau pandangan dasar tauhid, manusia dituntut berlaku adil dan menjadikan yang lain sebagai sesama saudara, termasuk dalam kegiatan bisnis. Nah, jadi kita harus menyadari harta itu milik Allah. Harta kekayaan milik Allah secara mutlak. Maka dalam hal ini kita tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia, istilahnya dalam ilmu yang lain dunia, hingga akhirnya waqaroh yatul akhirat. Kalau terlalu cinta terhadap dunia, maka tidak suka terhadap akhirat. Itu konsekuensinya seperti itu. Yang kedua, dalam hal walaupun ini katanya bisnis, tapi tetap pandangan dasar terhadap dunia harus didasari dengan tauhid yang mantap, yang kuat. Nah, sehingga nanti dari tauhid yang kuat, ketika menjalankan bisnis akan berlaku adil. Adil itu ya seimbang sesuai dengan apa peruntukannya. Sehingga manfaat dari harta yang dimiliki ini akan berdampak kepada khalayak luas, masyarakat luas, sama saudara ya, termasuk yang lain-lain. Yang ketiga, tujuan aktivitas bisnis bukan semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan duniawi, tetapi lebih penting lagi untuk kesejahteraan hidup ukhrawi.
dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi tujuan kita yang harus kita pahami. Jadi aktivitas bisnis ya, itu kadang-kadang kan orang apalagi memisahkan antara bisnis dengan agama ya, sehingga akhirnya yang penting dapat yang banyak, caranya gimana nggak penting ya, itu memisahkan antara bisnis dengan agama. Padahal di sini tujuan aktivitas bisnis ya, tidak semata-mata untuk mencari kesejahteraan duniawi, tapi bahkan yang lebih penting adalah untuk kesejahteraan hidup ukhrawi. Nah, makanya di sini tetap tadi tauhid iman, di mana di dalamnya adalah niat, ini harus terus diterapkan sehingga terjadi seperti yang diharapkan, terutama ridho Allah. Karena ibadah itu macam-macam, ada yang sifatnya mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang sudah ditentukan waktunya, caranya, jumlahnya, terus apa itu syaratnya dan sebagainya, itu sudah ditentukan, namanya ibadah mahdoh. Tapi yang belum mahdoh itu ibadah yang aslinya itu perbuatan jaiz atau boleh, nah, tapi bisa bernilai ibadah dengan catatan tadi niat ya, niat untuk ibadah dan ujungnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun bisnis ya, walaupun dagang, walaupun jadi karyawan, dari jadi pegawai dan sebagainya, ini kalau mencari ridho Allah tentunya akan berlaku seorang pedagang, seorang bisnismen atau seorang pegawai yang jujur, yang apa tadi ya, yang disiplin dan sebagainya ya. Karena takut kalau harta yang didapatkan itu tidak halal. Karena ada halal, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa apa itu wa bainahuma mushtabihatun. Jadi kalau ini yang terjadi kadang-kadang di pegawai ya, pegawai swasta, pegawai negeri ya. Jadi kalau kita ingin hartanya halal ya memang harus sesuai dengan ketentuan yang ada, tata tertib yang ada. Kalau memang jam 7 masuk ya masuk, jam setengah 3 keluar ya keluar balik ya. Bahkan aslinya seperti itu ya. Cuman kan kalau dikatakan korupsi nggak mau ya. Nah, padahal itu juga ya sama, kita kadang menuduh orang korupsi tapi kadang dirinya korupsi juga ya. Itu yang namanya kurang bijak. Korupsi waktu ini yang terjadi jadi mana-mana. Makanya ya sekali lagi ini, jadi memang kalau tepat waktu itu namanya disiplin, itu namanya berarti halal ya. Nah kalau tadi hanya orang apa absen saja terus pulang, nanti ketika sore absen lagi ya, itu ini haram. 704 apa gue absen jam tengah kosong 4 aja. Siapa gue? Nah kalau berangkatnya terlambat ya pulangnya gak asik, tapi banyak yang di kantornya itu melune subhat ya, antara haram dan halal. Jadi halalnya ada, haramnya ada, ya subhat. Nah kalau sering-sering melakukan subhat itu akan terjerumus kepada yang namanya haram di dalam kaidah fikihnya seperti itu. Nah makanya ini memang ya kita harus
kerja ini tadi didasari tauhid, didasari ingin mendapat ridho Allah, sehingga walaupun tidak ada kepalanya, tidak ada bosnya, ya tetap bekerja, ya bukan karena kerja karena bos, karena kepala. Iya, terbaik. Jadi kalau tidak punya mental yang Islami, ya, iman yang kuat, tauhid yang kuat, ya sama saja orang tukang batu, orang tukang insinyur, orang tukang las. Itu makanya nanti di bawahnya itu ada penghargaan bagi orang yang atau kerjanya bagus. Berikutnya, Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini rahmatan lil alamin berarti rahmat untuk seluruh alam. Dalam hal bisnis ya harusnya seperti itu. Jadi tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga termasuk orang lain, bahkan termasuk alam. Di alam itu harus juga tidak dirusak ya dengan usaha kita. Berikutnya, nilai manusia tidak semata-mata terletak pada ukuran banyaknya harta kekayaan ini, ya. Tetapi diletakkan pada pandangannya terhadap kekayaan. Pandangan terhadap kekayaan apa? Pandangan terhadap kekayaan bagi yang beriman itu ya ujian, bukan pemilikan, tapi ujian. Jika kalau pandangan kekayaan ini sebagai ujian, maka dia itu akan hati-hati mencarinya, juga hati-hati mentasarufkannya atau mengeluarkannya. Nah, seringnya kan kita atau orang umum kan seperti dapat banyak, ya. Nanti kalau dapat banyak untuk foya-foya, ini berarti berpandangan pada dunia hanya untuk semata-mata kenikmatan, ya, duniawi saja. Nah, padahal di sini yang dinilai adalah pandangan terhadap kekayaan, bukan kekayaan itu sendiri. Nah, cuman kalau menurut pandangan orang umum ya biasanya nilai manusia dilihat dari kekayaannya, ya. Jadi kalau orang kaya ya biasanya dihormati, nunduk-nunduk, ya. Sementara orang yang tidak kaya ya diremehkan. Nah, padahal di sini dalam pandangan Islam itu adil, artinya kalau memang kayanya untuk kesejahteraan umat, yaitu kita hormati. Tapi kalau kayanya untuk foya-foya, gagah-gagahan, itu ya kita tidak boleh menghormati seperti itu. Terus ini nilai manusia juga terletak pada etos kerja dan cara memperoleh harta kekayaan serta pentasarrufannya. Nah ini etos kerja, ternyata manusia dinilai dari etos kerjanya. Nah, makanya orang Islam kalau malas itu nilainya berkurang, ya. Jadi orang malas-malasan, kerja buruh malas, kerja karyawan malas, pegawai negeri malas, umpamanya, ya. Itu berarti nilai seseorang itu rendah. Makanya di sini sebetulnya dalam Islam apapun kerjanya, kalau dia itu punya etos kerja yang tinggi itu mulia. Tidak dilihat bentuknya kerja itu apa, rupanya kerja itu apa. Yang penting dia itu jujur, dia itu orang yang benar, dengan cara yang benar mencari hartanya, dan cara menggunakannya juga sesuai dengan kaidah agama, maka dia itu akan jadi orang bernilai, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan manusia kadang-kadang dianggap kalau orang kerjanya kasar ya orang rendah, ya. Orang kerjanya ringan tapi gajinya akeh dianggap orang hebat, ya. Padahal dalam Islam itu yang gini etos kerja.
Jadi semakin orang itu giat bekerja, semakin nilainya tinggi. Karena apa? Karena tadi kerja itu ternyata dinilai sebagai ibadah. Dalam ayat itu kan wakulik malu fasaya rombau amalakum warasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah ayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, katakanlah bekerjalah kalian, beramal itu bekerja termasuk. Nah, bekerja yang di situ diniatkan dengan untuk ibadah. Maka akan dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah, dilihat oleh orang-orang yang beriman. Artinya orang beriman itu sebagai saksi. Oh iya, itu orang yang hebat, karena dia itu rajin bekerja, ulet. Nah, sehingga walaupun istilahnya kerjanya kasar atau rendahan, tetap dihargai. Nah ini. Kemudian berikutnya ajaran Islam bersifat menyeluruh, meliputi berbagai aspek, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Ini yang disebut dengan kafah atau Islam bersifat menyeluruh. Dalam bisnis, dalam ekonomi seperti itu. Artinya sekali lagi kita bekerja tidak hanya sekedar untuk keuntungan diri, tapi juga setelah kita bekerja dan mendapat apa yang kita inginkan, yaitu harta, untuk kesejahteraan orang lain, bahkan untuk kesejahteraan alam. Artinya alam yang bisa hewan ataupun bisa alam yang lain. Maka ini kalau ada orang mengeksploitasi alam, ya, mau ngeruk kekayaan alam, emasnya diambil, timonnya diambil, minyaknya diambil, laut dipatok. Itu orang yang kurang ajar banget. Nah, jadi mengeksploitasi alam begitu rupa ya. Padahal kita disuruh untuk berhubungan baik dengan alam sekitar ya. Jadi istilahnya kalau pengen jadi orang yang baik ya secukupnya lah ya. Jadi istilahnya kalau orang makannya satu piring ya ngambil satu piring, jangan makannya satu piring juga telung wakul. Itu namanya orang yang rakus. Sudah seperti itu bukan orang Indonesia lagi yang mengambil. Nah, ini kan ya itu mengkhianati segalanya, mengkhianati diri iya, mengkhianati bangsa iya, mengkhianati jabatan iya. Masya Allah ya, mudah-mudahan sih tidak terus-terusan ini karena 10 tahun saja kayaknya kerusakannya sudah luar biasa ya. Kalau diperbaiki dengan 3 periode belum cukup kayaknya menurut para peneliti. Tidak seperti itu, ya tadi orang Indonesia itu kan ternyata orang sini ini populasinya di dunia paling banyak ya. Jadi kalau di negara-negara lain paling berapa, ada yang paling 5.000, paling banyak itu di Malaysia atau Singapura yang Indonesia sampai 20 juta ya. Jadi hampir 10% penduduk Indonesia itu orang Cina ya. Itu kan berarti ya luar biasa itu. Kalau kita melihat di daerah sini saja di Kota Tegal itu tanah-tanah yang di daerah pesisir itu sudah dimiliki Cina semua. Ya kalau Cinanya Islam ya kalau sholat aja mungkin. Nah, Cinanya Cina yang seperti itu ya, yang menghalalkan segala cara dengan kejam yang bertentangan dengan segala peraturan ya. Jadi Islam ini mengajak kepada manusia karena memang manusia diserahi di dunia ini sebagai khalifatullah fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi aku jadikan manusia keturunan Nabi Adam di bumi ini untuk menjadi pemimpin
yang tugasnya adalah mengatur dunia, mengatur bumi supaya lebih baik, lebih bisa dinikmati dan lebih bermanfaat untuk sesama termasuk alam. Ya. Kalau dieksploitasi isinya, ya nanti akhirnya alam ini rusak, ya. Ekosistemnya rusak. Nah, kemudian berikutnya perilaku umat Islam dalam berbisnis harus merujuk kepada nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, jelas. Nah, jadi ini dasar pemikirannya saja banyak sampai berapa ini. Pengabaian nilai-nilai Islam tersebut mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan semakin suburnya budaya kolusi dan juga nepotisme. Ini penegakan hukum tidak akan bisa ditegakkan kalau nilai-nilai ajaran Islam diabaikan. Terus dasar pemikiran yang terakhir, agar tercipta kesejahteraan yang luas dan merata bagi seluruh warga negara, diperlukan upaya penegakan hukum dan etika bisnis. Nah, jadi seluruh warga negara ya, supaya menegakkan hukum. Sementara di Indonesia hukum sudah tegak belum ya? Belum ya, masih jauh dari adil. Ini dimulai dari mana sebetulnya? Nah, dimulai dari polisinya apa dimulai dari ya dari hakimnya apa dimulai dari presidennya, gubernurnya. Jadi memang ya dimulai dari semuanya. Makanya ini ada apa 7 kebiasaan yang dicanangkan oleh Menteri baru di Menteri Pendidikan ya. Abdul Muti itu apa teori apa? Ya 7 kebiasaan baik yang akan menciptakan generasi Indonesia yang generasi Indonesia yang hebat. Jadi ini kalau bisa diterapkan dan bisa diteruskan, ini akan hebat sebetulnya, memang akan menjadi Indonesia yang punya generasi hebat akan tercipta. Jadi kelihatannya sederhana, tapi ini sebetulnya penting ya. Kebiasaan-kebiasaan ini penting dalam kehidupan, terutama kepada anak-anak. Pertama bangun pagi. Ya. Ini kan jarang ya anak-anak bangun pagi ya. Iya kalau bisa. Bangun pagi, setelah bangun pagi ibadah. Ya. Setelah ibadah apa? Olahraga. Setelah olahraga makan bergizi ya. Makan sehat bergizi. Terus yang kelima gemar belajar. Nah, gemar kan berarti tidak hanya belajar, tapi gemarnya berarti semangat untuk belajar ya. Belajar. Yang keenam bermasyarakat ya, sosial. Dan yang ketujuh ini tidur cepat. Tidur cepat berarti apa? Ya jam 10, jam setengah ya. Ini 7 kebiasaan ini sebetulnya yang ada di pesantren nih ya. Ada pesantren lebih. Jadi bangun cepat, bangun pagi. Ini kalau di pesantren kan jam 3, setengah 4 ya. Jadi setengah 4 sudah bangun. Terus setelah bangun, ya kalau anak yang lain setelah pesantren ya minimal subuh lah bangun ya. Terus yang kedua ibadah. Kalau di pesantren kan ya sholat sunnah, ya menghafal, ya baca Quran, zikir, banyak ya kegiatan ibadahnya. Ya, tapi kalau anak-anak di luaran yang penting
sholat wis ya. Jadi bangun pagi sholat, iya. Belum apa-apa. Nanti kan selanjutnya olahraga ya. Pondokku seperti itu setelah ngaji biasanya sarapan bal-balan di situ. Bal-balan nanti bagi orang ngantuk yang orang bal-balan ya pun senam ya. Sehingga tidak ada tidur lagi. Setelah itu baru makan yang bergizi dan makan sehat dan bergizi. Makanya juga pemerintah ini mencanangkan makan gratis ya. Makan gratis ya dari rakyat juga ya. Di Kota Tegal belum ya? Mari saya tanya pada timnya kira-kira kapan pelaksanaan di Kota Tegal, Pak? Ya mungkin puasa. Ya gue puasa kan. Jadi bangun pagi baca, makan olahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar. Ini gemar belajar juga di Indonesia belum ya. Ini karena sistemnya kemarin tadi ya, kurikulumnya berganti, membingungkan, merepotkan, stabil. Jadi untuk mengarahkan anak belajar tidak seperti itu sistemnya KKM. Ya, sekarang kan nilai anak harus 80 minimal. Ya Pak Guru. Ini kan 80, bu pintar, bu bodoh kan 80. Ya. Kira-kira dengan normal beli itu. Itu sebetulnya ya pembodohan. Sekolah tapi lulus kabeh. Terus orang kena lulus, ya. Orang kena naik. Ya. Ya dosa lah. Termasuk saya juga dosa ya. Kan orang jujur sih, masa mau bodoh nilai 80. Kalau mungkin orang tua sih seneng-seneng baik, ya cuma sampai nilai PKP ya. Nah, makanya akhirnya anak-anak belajar nilai kita seperti itu. Bagaimana akan mendorong anak gemar belajar yang turun kelas atau sinau nilai yang berapa 20 suka belajar. Itu prinsip Amsterdam seperti itu. Nah, makanya kebijakan itu. Ya, tapi itu tidak semua sekolah sih, tapi rata-rata ya, rata-rata seperti itu. Nah, termasuk kebiasaan sosial bermasyarakat ini juga di anak kita sekarang berkurang ya. Jadi kalau dulu kan anak-anak kalau sore bal-balan, layangan, rokok-rokokan mainan, sodor. Nah, sekarang berkelompok tapi mandiri, ya. Nafsi-nafsi. Mereka berkelompok kakek, tapi dewek itu namanya tidak bermasyarakat. Hanya nanti jadi orang individualis, egois ya, dan itu tidak bagus. Nah, termasuk tidur cepat ya susah ya. Tidur cepat udah saya angel ya. Ya karena kayak di sekolahnya HP ya. Game apa paling game top mending masih mending ya. Tapi tetap bahaya juga. Jadi game saja itu bahaya, apalagi kalau selain game yang sifatnya apa itu ya perusak moral lah ya. Dan itu kata psikolog itu HP itu lebih bahaya daripada narkoba. Nah,
di HP itu kalau sudah ketagihan lebih bahaya daripada narkoba. Namanya psikoma apa ya? Psikoma. Terus apa itu? Narkoba lewat mata istilahnya. Narkoba lewat mata. Jadi kalau sudah ketagihan kan ya sama dengan orang melakukan dosa yang lain. Kalau sudah ketagihan susah. Ya. Dan itu merusak jaringan ini, jaringan saraf. Ya. Apalagi kalau sudah yang dilihat gambar-gambar yang tidak senonoh, ya. Itu mengecilkan otak saraf sehingga orang itu sudah tidak bisa menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Nah, padahal orang hidup itu kan nantinya akan dihadapkan pada masalah-masalah. Dan bagaimana kalau otaknya sudah mengecil, ya tidak bisa menyelesaikan masalah, yang terjadi adalah bunuh diri, dan sebagainya. Namanya ini sebetulnya kita bisa belajar banyak dari yang dilakukan oleh para, terutama Rasul kita ya. Ini berbicara masalah. Ini sampai di sini dulu ya materinya. Ini berbicara yang lain kaitannya dengan etika bisnis, tapi juga tentang tadi penjelasan etos kerja ya. Jadi kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini saat mendakwahkan Islam ini kan dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, dan itu baru kemudian oleh Allah diangkat derajatnya. Jadi sekelas Rasulullah saja ujiannya itu berat. Jadi harus menghadapi kafir Quraisy, ya, harus menghadapi tantangan, diserang, dicaci maki, dihina. Nah, itu baru berdakwah saat itu 10 tahun berdakwah hanya beberapa orang yang mengikuti dakwahnya Rasulullah. Berat apa enggak? Berat. Nah, belum ada apa-apanya kita itu ngaji dan hujan. Aku danan. Kalau dibandingkan dengan dakwahnya Rasulullah, belum ada apa-apanya. Sudah seperti itu di ujung sebelum Isra Mi'raj ya. Ini kan ada yang disebut dengan tahun Amul Husni, jadi tahun duka. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasulullah dilanda dirundung duka yang sangat dalam dan berat. Yaitu pertama meninggalnya pamannya Abu Thalib. Abu Thalib kan sebagai pelindung, kemudian pengayom, pemelihara, ya istilahnya yang dari kecil hingga remaja hingga menikah itu Abu Thalib yang menjadi tumpuan hidupnya. Ya, karena yatim piatu Nabi Muhammad ya. Jadi setelah kakeknya Abu Thalib meninggal dalam usia 12 tahun itu ikut pamannya Abu Thalib. Dan ketika meninggal berat apa enggak? Seperti ketinggalan orang tua. Dan biasanya lebih dari orang tua. Sudah seperti itu meninggalnya tidak membawa iman lagi. Ya, disuruh oleh pamanku, ya, bacalah syahadat, masuklah Islam. Tapi dirayu, dibujuk, di apapun tidak mau, sampai meninggalnya tidak masuk Islam atau belum bisa masuk Islam. Sehingga sampai Allah menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Nah, wahai Muhammad, walaupun kamu itu sangat cinta kepada pamanmu, tapi yang namanya hidayah itu milik Allah. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk karena petunjuk itu dari Allah. Namanya kita yang seperti ini mendapat hidayah dari Allah, bersyukurlah ya. Bersyukur kita mendapat hidayah. Tidak harus dipaksa-paksa atau susahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itulah yang namanya hidayah. Mendukung. Jadi tahu bahwa apa yang disampaikan Rasul itu benar. Itu wahyu dari Allah benar. Cuman kan masalahnya gengsi saja. Inilah
yang disebut dengan penutup hidayah ketika orang itu gengsi. Ya. Jadi nanti kalau saya masuk Islam nanti di sini dari Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Jadi karena gengsi akhirnya dia tidak mau masuk Islam. Padahal mendukung dakwahnya Rasulullah, didukung, didorong ya, disemangati terus dakwahnya. Tapi hati ya belum dapat hidayah. Sudah seperti itu, tidak lama lagi Rasulullah mendapat musibah lagi, istri tercintanya Siti Khadijah meninggal dunia. Nah, ini perjuangan Siti Khadijah lebih hebat lagi. Jadi sejak dari saudagar kaya, orang-orang Quraisy itu saudagar kaya adalah Khuwailid. Jadi bapaknya itu Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Itu tokoh Quraisy yang menjadi orang yang kaya saat itu dan diturunkan kepada anaknya Khadijah. Walaupun sudah menikah sebelum Nabi Muhammad, tapi yaitu karakternya kuat, sehingga itu pengen dapat suami yang sama-sama kuat karakternya dan sama semangat dan jujur. Dan saat itu orang Quraisy itu kayaknya menurut Khadijah enggak ada, sehingga akhirnya walaupun sudah 2 kali menikah tidak langgeng dan kemudian akhirnya menikah dengan Rasulullah. Ini sejak menikah dengan Rasulullah perjuangannya itu luar biasa. Kekayaan yang ia miliki semuanya dihabiskan untuk mendukung perjuangan Rasulullah. Bahkan di akhir hidupnya Siti Khadijah itu ketika meninggal kain kafan saja nggak punya. Nah, akhirnya Siti Khadijah minta ya Rasulullah sorban panjenengan supaya buat kain kafan saya. Nah, tapi dalam sejarah tidak jadi pakai sorban Rasulullah, tapi malaikat Jibril mengirim sorbannya dalam kitab. Nah, ini kan perjuangan yang luar biasa. Ya, ketika dia itu dirundung dengan gundah ketakutan saat menerima wahyu pertama ya, bertemu dengan malaikat Jibril ya, kan dalam kondisi gemetar saat itu yang bisa menenangkan adalah Khadijah. Di dalam kondisi apa saja selalu mendukung, menguatkan, dan mendorong dan memfasilitasi dengan model ini, sehingga akhirnya sampai sukseslah dakwah Rasulullah saat itu. Terus akhirnya ditinggal, meninggal ya. Kan tambah susah lagi kan. Usia berapa ya tidak? Usia 65 tahun. Nah, jadi hampir 25 tahun menikah dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah kan saat itu umur 25, Siti umur 40 tahun. Nah, jadi sudah berkeluarga lama dan punya anak berapa? 5 apa 6 ya. Tapi 5 ya. Jadi Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, terus Ibrahim, punya Qasim. Tapi yang laki-laki meninggal semuanya saat waktu kecil. Yang masih hidup adalah Siti Fatimah yang kemudian mendapat anak Hasan Husain sama Ali. Sampai-sampai ya dalam Al-Quran diabadikan Siti Khadijah itu ada 4 wanita penghulu surga. Jadi Siti Aisyah ya, istrinya Fir'aun, kemudian Siti Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, kemudian Siti Maryam, aslinya nggak ada Sitinya ya, cuma Indonesia Siti. Ya, terus berikutnya Fatimah. Jadi ada 4 wanita penghulu itu sudah yang pertama kali masuk ke surga. Ya, 4 wanita mulia. Ya. Kalau bisa istri-istri kita seperti itu. Ya, istrinya biasa. Istri semuanya. Ya. Jadi kalau niru salah satu saja di antara keempat istri penghuni surga itu luar biasa. Nah makanya begitu sedihnya Rasulullah saat itu, maka oleh Allah dihadiahi dengan
Isra wal Mi'raj. Jadi istilahnya Isra wal Mi'raj itu hadiah ketabahan Rasulullah menerima ujian dan ujian yang sangat berat. Istilahnya Allah mengajak giling, yuk giling aja susah terbaik. Ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Orang-orang Bromo sudah. Oh, orang paling gunung Bromo, tapi paling Sidratul Muntaha. Kalau paling gunung Bromo, oleh-oleh apa? Iya, paling Sidratul Muntaha hadiah apa oleh-oleh luar biasa manis. Sholat ya. Jadi satu-satunya ibadah yang diterima oleh Nabi Muhammad termasuk kita yang masih bisa menikmati adalah sholat. Langsung bertemu dengan Allah. Kalau yang lain itu melalui malaikat Jibril wahyu, puasa ya wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Wahyu. Zakatnya seperti itu. Khairin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Dari ayat haji juga seperti itu. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Memang kalau fihi al-hajjah ala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka alun min khairi ya'lamullah wa tasawadu inna khaira sabiqah. Ataupun ya ulil albab. Semuanya lewat wahyu ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau sholat langsung bertemu dengan Allah dan pertemuan antara hamba dengan Allah itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi dalam hadis itu ada cerita ketika ahli surga sudah menikmati isi seluruh surga, ditanya oleh Allah, wahai penduduk surga, kira-kira apa lagi nikmat yang belum kamu rasakan? Jawabnya apa? Ya Allah, seluruh nikmat dan seluruh keinginan yang saya inginkan semuanya sudah saya nikmati di surga ini. Makanan apa saja, bahkan perempuan pengen apa bahasa perempuan model apa? Jadi ini satu. Ya wis silakan. Ya, lamaning sudah sempurna ya Allah nikmat Engkau yang telah berikan kepada kami. Karena Allah ada satu nikmat yang belum kamu rasakan. Ya, apa itu? Yaitu pertemuan antara penduduk surga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncaknya nikmat. Dan Rasulullah sudah merasakannya. Itu berkat karena kesabaran, ketabahan saat diuji oleh Allah di dunia. Nah, makanya kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, nah, terutama nikmat iman, Islam, ibadah, ya harus kuat, sabar, ya. Harus diuji ya sabar. Ya. Ini makanya anak-anak sekarang pengennya seneng-seneng tok ya. Yang berkawin pengen sing ringan tapi kuliah. Ajarkan konsepnya innama al usri yusra ya. Setelah susah-susah dulu baru seneng-seneng. Sekolahnya males ya. Kerjanya jalur sing enak duitnya akeh hasilnya. Ya. Tidak seperti orang dulu mungkin kita semua merasakan waktu dulu kecil masih bisa membantu orang tua ya. Kalau yang saya di sawah ya kadang main sawah, melu mewangi orang tua, tandur kalau terdekat seperti ini tandur. Ya. Baliknya bawa air suka kan arit sih ya, ini mau pedus ya. Sehingga terbiasa susah. Akhirnya ketika susah ya biasa. Karena sekarang jaluk-jaluk sekarang kan jaluk orang lihat yang ngamuk ya seperti itulah keadaan sekarang. Nah, jadi sekali lagi hadiah yang utama harus kita pelihara ini sholat, sehingga keutamaan sholat ini pun menjadi jaminan. Jadi terakhir kita harus menjaga hadiah Allah yang diberikan kepada Rasulullah itu sholat. Karena ini jaminan siapa yang sholatnya baik, insya Allah amal yang lain akan ikut baik. Dan kalau sholatnya tidak baik ya
sama saja. Awaluma yuhasabu bilhati yaumil qiyamah as-shalah. Ya sholat sholaha sa'il amali. Ya, jadi jaminan. Ada pertanyaan, Pak, itu sholatnya kenceng, jangan kenceng, tapi dosanya jalan terus. Nah, itu berarti sholatnya belum berfungsi. Karena salah satu fungsi sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga kalau sholatnya kenceng, jamaah terus, tapi lakukan dosa terus, ya berarti ada yang salah sholatnya. Perlu diperbaiki, apa kurang khusyuk, apa kurang ilmu. Nah, maka mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah, ya, iman kita, amal kita, ibadah kita, sholat kita, dan mudah-mudahan juga kepada keturunan kita bisa menjaga sholatnya. Karena doa kita adalah Rabbi habli minas sholah wa min dzurriyyati taqabbal minni. Itu doa kita, ya Allah. Mudah-mudahan jadikanlah sholat sebagai kebiasaan kita, ya, kemudian juga kepada keturunan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih maaf, dan baik itu datangnya dari Allah. Kalau yang salah, kurang, itu adalah kebodohan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.